Bapa. Jadikan kami Bapa, anak-anak-Mu yang tetap setia memegang segala kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Telah
kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh ditabur dengan kebenaran firman. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kami tetap terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan saja menjadi pendengar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami membawa hati kami dari rumah Bapa, dan kami percaya pulang dari sini Tuhan, ada sesuatu yang baru yang kami dapatkan Tuhan dari tempat ini Bapa, karena kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi katakan kami mencintai-Mu Bapa, karena terlebih dahulu Engkau mengasihi dan mencintai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi. Saat ku terduduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan kasih-Mu yang tak pernah hilang di hidupku. Merenungkan firman-Mu yang menuntun jalan hidupku. Hidup dalam rencana-Mu, menghidupkan Roh-Mu di dalamku. Ku mau lebih lagi mencintai-Mu.
Biar pujian ini menjadi doa kami malam hari ini Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, merenungkan segala kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kami percaya malam ini kami mendapat kasih Tuhan yang begitu besar, yang mengampuni segala pelanggaran kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk boleh hidup dalam rencana-Mu, untuk boleh mengabdikan hidup kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar suara kebenaran-Mu, kiranya Tuhan berkati, Roh Kudus-Mu pimpin pembicaraan, penyampaian suara kebenaran ini. Roh Kudus-Mu yang memimpin, sehingga setiap kata yang dikeluarkan oleh hamba-Mu ini, yaitu kebenaran yang Engkau ingin sampaikan bagi kami. Baik kami yang menyampaikan mau mendengarkan, semua diberkati. Yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus. Untuk singnya WL boleh turun. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya kabarnya semua bisa melewati hari-hari yang telah kita lewati, amin. Sampai hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur malam hari ini kita masih ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Dan ini suatu kesempatan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita harus mengabdikan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Kalau mengabdikan hidup untuk kemuliaan Tuhan, kita akan menjadi manusia yang tidak termulia, tidak dimuliakan. Jadi pilihan ada di tangan kita. Bapak Ibu, kita harus tahu hanya satu makhluk yang memiliki kehendak bebas. Itulah manusia. Itulah yang dapat menyenangkan Tuhan dengan kehendak yang Dia ambil. Itulah satu-satunya yang bisa benar-benar menyenangkan hati Bapa di surga. Yaitu setiap kehendak yang kita ambil dalam hidup kita. Penting sekali ini Bapak Ibu, kita harus tahu. Jadi seperti tadi pagi saya juga sudah sampaikan, setiap kita pasti pernah ada tamu yang datang ke rumah kita. Ya, ada tamu yang cuma sekedar datang berbicara, kita mungkin nggak kasih minum. Ada tamu yang datang kita kasih minum. Bahkan ada yang tamu yang datang tinggal di rumah kita. Itu adalah tamu yang pasti sudah sangat kenal, dan yang tinggal di rumah mungkin ada yang tinggal di ruang kamar tamu gitu ya. Tapi kalau tamu yang lebih spesial, misalnya dia bilang saya akan datang 2 hari nanti, kita akan membersihkan rumah kita, mempersiapkan segala sesuatu. Apalagi ini tamu yang pernah menolong kita, dan bahkan di kedepannya dia akan selalu menolong kita. Kita pasti berusaha menyambut tamu ini dengan baik dan menyenangkan dia, membuat senyaman mungkin, ya kan? Jadi bahkan tamu utama kita bisa relakan untuk tamu ini tinggal. Kita tinggal dengan anak-anak. Jadi itu tamu yang sangat spesial. Bapak Ibu, kita mau belajar ya, seperti khotbah yang akan saya bawakan, yaitu mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita. Ya, mungkin kita katakan saya sudah mengundang Tuhan masuk dalam hati saya. Kembali lagi ke tadi tamu yang saya ceritakan. Tamu seperti apa yang kita jadikan Tuhan itu dalam hidup kita? Kalau kita jadikan Tuhan itu spesial, tamu yang spesial, Dialah yang bahkan menyelamatkan hidup kita. Dialah yang akan membela kita di pengadilan nanti, yaitu Tuhan Yesus yang kita percaya. Amin. Tamu yang kita undang ini, selama ini apakah kita jaga dengan baik? Apakah kita membuat dia nyaman dalam hidup kita? Apakah kita membuat dia senang dalam hidup kita? Itu kita yang tahu, Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti tadi saya bilang, rumah dibersihkan. Mungkin kita
waktu di gereja sudah pernah mengakui dosa-dosa kita, tapi kita bisa jatuh lagi ke lubang yang sama. Tapi bahkan kita kalau jatuh ke lubang yang sama, kalau kita masih sadar, kita minta ampun. Kita tahu ada tamu di dalam hidup kita. Kita tidak mau mengotori hidup kita dengan dosa yang kita perbuat lagi. Kita akan segera minta ampun lagi. Tapi kalau kita sampai tidak bisa berbuat dosa dengan nyaman, tidak minta ampun, kita tidak menjaga perasaan tamu yang pernah kita undang dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau hidup kita sudah kotor, bisa-bisa tamu kita tidak betah dalam hidup kita. Dia akan keluar dari ruangan itu, karena ruangan itu sudah kotor. Apa yang memotori hidup kita, Bapak Ibu? Mari kita koreksi hidup kita. Dosa apa yang pernah kita perbuat? Ya, kita belajar kebenaran firman. Ayo di Lukas, di Yohanes pasal 15 dulu ayat 4 sampai 6. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai 6 ya. Udah oke, kita baca sama-sama ya. Saya mau buka Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ayat ini Bapak Ibu, kita sudah baca. Seperti saya tadi sampaikan, tamu yang kita undang ini apakah masih di dalam hidup kita? Ini yang harus kita periksa. Dan apakah kita masih di dalam dia? Untuk di dalam dia harus syaratnya digaris kayak apa? Yang pertama, kesucian. Karena dia Allah yang kudus. Kita tidak bisa tinggal di tempat yang kudus kalau kita tidak kudus. Dan seperti tamu yang tadi, dia akan tidak nyaman kalau rumah kita tidak kita bersihkan. Dia tidak nyaman. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas Bapak Ibu. Kita harus tinggal di dalam dia. Sebab firman Tuhan yang katakan, kalau kita tidak tinggal di dalam dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita tidak dapat berbuah. Arti tidak bisa berbuat apa-apa itu apa Bapak Ibu? Apakah kita menjadi patung? Menjadi manusia yang tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa lagi? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, apapun yang kita perbuat di luar Tuhan adalah hal yang sia-sia. Adalah hal yang sia-sia. Apapun yang kita perbuat kalau kita tidak di dalam Tuhan. Apa yang dicari di dunia ini? Saya kemarin ikuti Patah Bermazmur, khotbahnya ya, sangat bagus. Kalau kita mau dimiliki, kita mau memiliki, kita harus dimiliki oleh Tuhan. Sama kan? Tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Apa yang dicari oleh orang Batak katanya? Yang pertama kekayaan. Yang kedua keturunan, sangat penting bagi orang Batak. Yang ketiga kehormatan. Itu bahasa Bataknya sih. Saya ada catat ya. Cuma saya nggak entah tepat atau enggak. Iya. Yang pertama kekayaan itu apa? Haga. Iya. Yang apa? Keturunan Hagabean. Hagabean. Oke. Yang ketiga kehormatan itu Hasalapon.
Cuma yang kekurangan satu dicari oleh orang Batak katanya. Apa itu? H yang keempat, yaitu habadiam, kekudusan, kesucian. Makanya untuk tinggal di dalam Tuhan itu perlu kesucian dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, tadi saya ada kesaksian tentang seperti pohon anggur tadi. Dia kalau rantingnya udah tidak tinggal di pokoknya, dia tidak bisa berbuah. Kalau udah dipotong, ya. Jadi saya pernah tanam pohon anggur, ya. Untuk supaya anggur itu bisa berbuah, kita harus jaga rantingnya, harus kita sisihkan. Misalnya sudah tumbuh ranting barisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita harus potong genap atau ganjil. Harus dibuang salah satu supaya agak berjarak. Nanti kalau sudah berbuah, dia tidak berdekatan dan buahnya bisa lebih besar. Karena apa? Nutrisinya cukup. Dia nggak boleh semua ranting dibiarin. Kalau semua ranting dibiarin, dia tidak akan berbuah karena nutrisinya kurang. Jadi dia harus dibuang. Kebenaran firman Tuhan tentang pohon anggur ini. Kalau pohon anggur itu kalau sudah di sini dikatakan kalau kita berbuah, Tuhan akan membersihkan kita dan makin banyak berbuah lagi. Jadi membersihkan kita ini bukan dengan, mungkin saudara berpikir ya, membersihkan pokok anggur itu, ranting pokok anggur itu siram dengan air, bersihkan dengan air. Bukan seperti itu. Seperti tadi saya bilang, kita harus pangkas. Membersihkan itu artinya memotong, membuang yang tidak perlu. Jadi kita sisain agak berjarak. Udah itu nanti rantingnya yang sudah muncul sampai udah 12 daun, kita harus potong lagi. Nggak boleh biarin dia panjang. Kalau biarin dia panjang, hasilnya akan jelek, nggak bisa berbuah juga. Karena nutrisinya kurang. Jadi potong sampai 12. Setelah potong 12, kita harus tunggu dia makin gemuk. Nah nanti akan muncul lagi di 12 itu ada ranting muncul yang baru lagi, cabang baru. Itu harus kita buang segera. Jangan sampai dia bercabang lagi. Itu artinya membersihkan. Kalau di pokok anggur itu, membersihkan itu memotong, membuang itu. Jadi kita harus jaga. Setiap kali muncul ranting yang baru, kita buang segera mungkin. Misalnya 12 ranting yang kita sisain, nggak boleh tambah lagi. Itu harus dijaga 12 daun. Kalau ada cabang baru, kita segera buang lagi. Sampai udah besar rantingnya, itu udah waktunya berbuah. Kita potong, tinggal 8 daun. Ini saya diajarin. Berhasil nggak? Berhasil. Itu setelah potong 8, sekitar 3 hari muncul bunga. Akan muncul bunganya. Dan dia sebentar akan menjadi buah. Jadi Bapak Ibu, untuk dalam hidup kita ini, supaya kita dapat berbuah dalam hidup, berbuah sesuai yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita tahu itu buah-buah Roh Kudus. Amin. Ada kasih, ada damai sejahtera, sukacita, kedamaian, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Itu yang harus kita buahkan di dalam hidup kita. Jadi yang harus dibuang itu apa? Yaitu perbuatan daging kita. Yang di Galatia ya. Yang di Galatia pasal yang kita baca ya. Ini penting supaya kita tahu apa yang harus kita buang dari hidup kita. Galatia pasal yang kelima ayat kedua yang 19 sampai 22. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri. Ini sering terjadi ya, perselisihan itu di gereja kita. Kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, ini salah satu juga ya. Apakah masih dalam hidup kita? Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan
kamu seperti yang telah kubuat. Ini Paulus katakan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam rohani kita harus tahu apa yang harus kita pangkas dalam hidup kita. Seperti yang tadi dibacakan, apakah kita masih ada roh pemecah, roh iri hati, roh apa lagi yang dalam hidup kita, yang kedagingan ini, yang bisa membawa kita tidak sampai ke kerajaan Allah. Itu yang harus dipangkas, dibersihkan, ya, supaya kita dapat berbuah, ya, buah-buah roh yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya mau jelaskan tentang salah satu, yaitu yang terakhir. Ini kita lihat ada pesta pora. Ini di dalam komsel kami kemarin ada salah satu kawan komsel menjelaskan ini, saya merasa sangat bagus. Sehingga saya mau bagikan untuk kita. Pesta pora mungkin kita mungkin berpikir pesta yang berlebihan, yang makan, yang hura-hura, ya pesta yang penuh hawa nafsu. Itu mungkin kita iakan oke. Tapi ini sangat, dia sampaikan ini, pesta pora itu katanya, waktu kita diundang orang untuk makan pesta, diundang untuk makan, biasanya kita kan gratis. Wah, ambil sebanyak-banyaknya, ada lauk, nasi atau mie, sebanyak-banyaknya, karena gratis. Jadi kita makan, sisa setengah kita buang. Nanti mau coba apa lagi, kita ambil banyak lagi, sisa lagi. Itu artinya pesta pora, berlebihan. Sesuatu yang kita lakukan merugikan orang lain. Ini hal yang kecil. Dia katakan, coba dulu ya, dulu orang tua kita, kalau kita ada sisa nasi satu butir aja dimarahin. Karena seberapa susahnya orang beras itu jadi beras itu, orang yang tanam itu dari padi sampai beras, berapa banyak keringat yang dikeluarkan orang itu. Dulu orang tua kalau dia beras satu butir di piring akan sangat marah. Tapi kita ke tempat pesta orang, kita buang begitu banyak. Sedangkan dia bilang, yang kelaparan masih banyak, Bapak Ibu. Yang susah zaman sekarang, yang susah kita tidak kelihatan. Yang mau makan aja susah, banyak sekali. Tapi kita buang dengan sia-sia. Itu kita termasuk salah satu dosa yang sering kita lakukan. Jadi malam ini satu kebenaran. Tadi pagi saya lupa sampaikan, tapi untuk malam saya ingat. Jadi ini kebenaran untuk kita semua, Bapak Ibu ya. Mulai sekarang kita mau berjaga-jaga. Kita jangan ikut orang berpesta pora sembarangan, yaitu berlebihan, mengambil tapi tidak menghabiskan. Ya, bahkan yang kesaksian kawan komsel, kadang dia tidak makan 3 kali, dia bisa makan, gajinya cukup. Kadang dia sengaja tidak makan sekali, dia beli nasi ini, dia melihat orang yang tidak makan, dia kasih. Katanya saat ini, zaman sekarang banyak orang stres. Banyak orang stres, tidak dapat pekerjaan, banyak Bapak Ibu. Kita kadang nggak kepikir sampai sana, tidak tersentuh sampai sana. Jadi kita ini mau berbuah, buah kasih itu ada, nyata, amin. Kita melihat orang benar-benar tidak dapat makan, kalau kita berlebih, Bapak Ibu, mari kita bagikan. Kalau kita tidak bisa dari senyum kita aja menjadi berkat loh Bapak Ibu. Senyum kita, karena orang lagi stres, katanya kok dunia ini kok semua orang kayak jahat. Pernah satu cerita, ada satu orang mau bunuh diri. Dia bilang, saya kalau jalan sampai sana, dia tulis, kalau sampai satu tempat tidak ada orang yang senyum sama saya akan bunuh diri. Karena nggak ada yang peduli saya. Dia jalan sampai terakhir ada satu orang senyum sama dia. Senyum aja bisa menyelamatkan jiwa Bapak Ibu. Tapi jangan senyum sendiri ya Bapak Ibu.
Kalau senyum sendiri itu bahaya. Jadi kita ketemu orang, ayo kita belajar. Ya, seperti pujian tadi, puji dia, puji dia. Kita mau memuji Tuhan, apakah di gereja aja waktu kita nyanyi? Kita memuji Tuhan seperti kita lihat ayat yang terakhir di tadi. Kita lihat kembali ke Yohanes pasal 15. Tadi saya teringat ayat ini ya, kemarin saya baca habis. Rupanya semuanya seperti pujian tadi terakhir, kita mau mengabdikan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Pasal 15 tadi, oke. Bapak Ibu sorry ya, saya agak sedikit lambat karena mata saya udah mulai sedikit rabun. Itu menandakan sudah mulai tua ya Bapak Ibu. Oke, di ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Jadi lewat buah kita Bapa dimuliakan. Jadi bukan waktu kita di gereja kita bilang puji Dia, glory, glory, glory bagi Tuhan. Waktu kita menolong orang yang susah makan tadi, kita sedang memuliakan Tuhan. Kalau dia kan ini siapa ya? Dia akan bertanya. Apalagi dia kalau tahu kita ini orang Kristen, berarti orang yang percaya Yesus. Bisa-bisa nama Allah dimuliakan. Dia akan bersyukur, amin. Waktu bersyukur itu seperti pujian tadi. Waktu orang bersyukur itu sedang menyembah Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita ada masalah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya kita bisa melewati. Kita sedang menyembah Tuhan. Oh, hal-hal yang kecil ini bisa membuat kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ayo kita harus tinggal di dalam Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Dan kita periksa, apakah masih ada hal yang kotor dalam hidup kita. Mari kita bersihkan. Amin. Supaya Tuhan mau memakai hidup kita ini untuk kemuliaannya. Amin. Kita lihat di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21. Kita mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kita harus menyucikan hidup kita. Kalau enggak, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. 2 Timotius pasal 2. Oke. Ayo, jika seorang menyucikan dirinya dan dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini cerita tentang perabot yang dipakai. Jadi Bapak Ibu, perabot yang sudah kotor, yang sudah apa, mungkin nggak dipajang, jangan dipajang dilihat orang. Tidak mungkin. Perabot itu harus dibersihkan, dicuci. Dan kalau hidup kita seperti tadi, kita harus dipangkas dari hal-hal yang jahat. Apa yang masih kita perbuat hal dosa, mari kita bersihkan supaya kita dikuduskan dan dimuliakan dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mungkin kita orang biasa saja, tapi waktu orang lagi ada masalah, kita nasihati firman Tuhan yang kita dengar, kita nasihati dengan kasih, dengan lemah lembut, dengan sabar. Wow, orang tersentuh, orang diberkati. Amin. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita harus menyucikan dari segala hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, ada 2 jenis orang, beberapa jenis orang yang sudah mengundang Tuhan Yesus dalam hidupnya. Seperti yang saya cerita tadi, tamu yang dia anggap biasa atau yang spesial. Kita lihat ya, di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-39. Lukas pasal 7 ayat ke-39. Oke.
Kita lihat ya, ini Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli puala berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak yang wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Bapak Ibu, ini cerita orang Farisi mengundang Yesus ke rumahnya makan. Tuhan Yesus datang seorang yang berdosa. Tadi sampai ayat terakhir, orang Farisi ini tahu nggak ya Yesus bahwa perempuan ini berdosa? Karena orang Farisi tahu, terkenal dia banyak berbuat dosa. Tahu nggak Tuhan Yesus? Pasti tahu, amin. Dia adalah Tuhan. Dia punya hikmat yang luar biasa. Orang yang menjaga kekudusan akan diberi hikmat oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, salah satu pernah kita ketemu Bapak Eras, banyak kesaksian orang yang ketemu dia bisa dikasih tahu apa yang sedang kamu perbuat. Itu namanya hikmat. Dan kita bisa nggak Bapak Ibu, kalau kita hidup bersih, kita bisa memiliki hikmat seperti itu. Amin. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang dia perbuat. Jawab Yesus apa? Lalu berkatalah Yesus kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu, Saul Simon, katakanlah dulu. Apa yang dia katakan? Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Jadi Tuhan Yesus tahu orang Farisi ini berpikir, apakah dia tahu? Tapi Tuhan Yesus dia tidak berbicara kepada orang Farisi, dia berbicara kepada Simon muridnya, supaya orang Farisi ini dengar. Apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan? Orang yang berdosa kalau kembali datang minta ampun kepada Tuhan, seperti wanita tadi, membersihkan, mencucurkan air matanya sampai membasahi kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, membersihkannya. Dia katakan kepada orang Farisi ini, tapi dia nggak berkata kepada orang Farisi langsung. Coba kita lihat ya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus melihat perempuan itu ya, bukan kepada orang Farisi. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi Tuhan Yesus sedang menegur orang Farisi itu. Jadi Bapak Ibu, ini juga terjadi dalam kekristenan kita. Kadang kita sudah merasa kita menjaga normal, hidup dengan baik. Kita mungkin jarang berbuat dosa. Kita seperti orang Farisi itu.
melihat orang berdosa yang datang cari Tuhan. Karena kita mengomongi orang itu, dia kan banyak berbuat dosa, dia kan banyak simpan dosa. Firman Tuhan malam ini datang tegur kepada kita semua. Kita jangan jadi orang Farisi yang sudah undang Yesus, tapi kita tidak punya kasih kepada orang yang berdosa. Yesus katakan kepada Simon, tapi sedang menegur orang Farisi. Dia katakan, orang Farisi datang, Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia tidak membawa air untuk supaya dia basuhi kakinya. Kan dulu kalau orang Farisi datang ke rumah harus bersihkan kaki gitu ya. Tapi perempuan ini lakukan karena dia tahu dia berbuat salah. Dia tahu Tuhan Yesus di situ, dia datang kepada Yesus. Kita lebih memilih seperti perempuan ini. Sekalipun kita berdosa, mari kita datang kepada Tuhan. Kita jangan seperti orang Farisi. Kita merasa kita sudah benar, sedangkan mungkin kita masih kurang kita berbuat kepada Tuhan. Ya, sehingga perumpamaan yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu kepada Simon, tadi yang utang itu, yang utang 500 juta sama yang 50 juta, kalau dibebaskan utangnya, siapakah yang akan lebih mengasihi orang yang lepas uang ini? Pasti yang 500 juta kan? Karena lebih banyak. Saya 500 juta aja dihapus utangnya. Yang 50 mungkin lebih mengasihi orang itu, tapi yang 500 juta akan lebih lagi. Itu artinya mungkin kita udah banyak berbuat salah, tapi kalau kita sadar, kita akan lebih mengasihi Tuhan. Seperti pujian yang diubah oleh Pak Eras, ku tak kehidupan, ku tak kebaikan kepadamu Bapa di surga. Amin. Karena dosa kita telah diampuni, kita utang kebaikan. Jadi hidup kita ini mari kita undang Tuhan Yesus masuk kembali dalam hidup kita. Kita mau lepaskan segala dosa yang dalam hidup kita, supaya Dia mau tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Amin. Haleluya. Dan kita mau lihat ada satu orang lagi yang dia tahu tamu yang penting itu harus dipertahankan, yaitu Lot. Ya, kita tidak usah baca, saya sampaikan. Nanti kalau bagi yang mau baca bisa lihat di Kejadian. Oke ya, tentang Lot. Oke, dari yaitu Kejadian pasal 19. Bapak Ibu boleh baca di rumah nanti. Waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Tuhan mengutus dua malaikatnya ke Sodom dan Gomora. Dan Lot tunggu di gerbangnya dan dia tahu ini utusan Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Dia terima dengan senang ke rumahnya, kasih makan. Malam hari orang-orang Sodom dan Gomora itu tahu ada tamu laki-laki ke rumahnya. Dan dari yang muda sampai yang tua, mereka mau mengambil dua orang itu. Mau ngapain? Mau melecehkan dua orang ini. Sebab di Sodom dan Gomora itu laki-laki itu suka laki-laki. Makanya sodomi. Sorry ya. Jadi saya halus, itu mereka mau melecehkan dua tamu ini. Lo izinkan nggak? Lo tidak izinkan Bapak Ibu. Dia tahu dua tamu ini akan membawa keselamatan bagi keluarganya. Dia mempertahankan dua tamu ini. Dan waktu lo berbicara dengan mereka, lo sampai tawarin, ada dua anak perempuannya, kuserahkan ke kalian mau berbuat apa terserah. Coba sampai begitu. Di sini orang bilang Lot itu gila. Ya, kok mempertahankan tamu daripada anak perempuannya. Lot tahu dua orang ini akan menyelamatkan keluarganya. Amin. Dia percaya utusan Tuhan. Sehingga dua orang ini tarik Lot masuk dan mengelakkan, membutakan orang-orang yang di luar itu.
sehingga mereka tidak bisa mencari pintu dan tidak bisa masuk. Lalu Lot, kedua malaikat ini sampaikan kepada Lot, siapa kamu yang akan kau selamatkan lagi? Kita harus segera keluar dari Sodom dan Gomora ini, sebab Tuhan akan hancurkan kota ini. Lot yang pertama datang kepada siapa? Kedua calon menantunya. Dia datang kedua menantunya, ayo ikut kami keluar karena Tuhan akan hancurkan kota ini. Kedua menantunya tidak mau ikut. Mereka mengolok-olok lagi. Gila ini calon mertua saya ini. Kok Tuhan mau hancurkan dunia? Seperti waktu Nuh kan? Waktu Nuh menyampaikan, orang anggap Nuh itu gila. Bapak Ibu, malam ini kebenaran datang kepada kita. Kita sesegera mungkin harus kembali ke jalan Tuhan. Lepaskan segala ketidaktepatan kita dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Kedua malaikat ini mengandengkan Lot, istrinya dan anaknya perempuan itu. Mereka lari keluar. Terjadilah bereran api yang turun dari langit, menghancurkan kota itu. Dan ada pesan dari malaikat itu, jangan menoleh ke belakang. Istri Lot menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Bapak Ibu, ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita yang sudah mendengar kebenaran, kita mau bertobat, mau berubah, jangan menoleh ke belakang lagi. Jangan melihat masa lalu kita lagi. Mari kita lari ke tempat yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu langit yang baru dan bumi yang baru, tempat yang aman. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang sudah keluar dari tempat yang bahaya itu masih tidak terselamat karena menoleh ke belakang. Kita malam ini mungkin kita mau keluar dari tempat yang tidak aman itu, tapi mungkin suatu saat kita akan menoleh ke belakang. Kita lakukan dosa yang sama lagi. Ayo, kita jangan lakukan dosa yang sama lagi, amen. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Saya undang pemain musik WL sehingga boleh maju ke depan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran ini boleh menguduskan kita seperti di Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Bapak Ibu, mari oleh kebenaran ini kiranya kita boleh dikuduskan. Kita boleh kembali ke hadirat Tuhan. Tenggelamkanku Bapa. Kita responi firman Tuhan ini dengan sebuah pujian, boleh kita nyanyikan. Kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan setiap waktu, supaya kita jangan keluar dari hadirat Tuhan dan kita binasa. Bapak Ibu, yang bisa membuat kita di dalam hadirat Tuhan, syaratnya yang pertama, kita harus memangkas, membersihkan hidup kita dari segala ketidaktepatan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya.
malam ini kami yang masih tinggal di dalam dosa, kami mau keluar dari tempat itu Tuhan. Yes. Oh haleluya, Tuhan pulihkan hati-hati yang sakit, hati-hati yang hancur dipulihkan, hati-hati yang kotor Tuhan dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mau masuk dalam itu. Lebih sungguh-sungguh kita katakan, aku berhati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh yang kudus. Kami mau dipenuhi oleh Engkau ya Tuhan. Kami mau dipenuhi oleh kebenaran firman, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Setiap firman yang kami dengar, kami mau praktekkan dalam hidup kami. Kami mau jalankan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Sehingga dimanapun kami berada, kami memuliakan Tuhan. Oh, haleluya. Pulihkan Tuhan, pulihkan ya Bapa. Amin. Pujian ini bukan sekedar pujian Tuhan, namun inilah komitmen kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan firman-Mu yang kami dengar malam hari ini Bapa. Biarlah kami terus menjaga kekudusan kami Tuhan. Kami boleh mengundang Engkau sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga Tuhan boleh masuk dalam hidup kami Tuhan, dan kami layak Tuhan ada bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua Tuhan, keluarganya, pelayanannya Tuhan, semakin lagi Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami juga yang mendengarkan Bapa, kami juga diberkati. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang sudah diberkati kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Saya persilakan dulu kembali Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Media boleh tampilkan di layar. Kami menginformasikan buletin ibadah sepanjang minggu. Kami mengundang Bapak Ibu beribadah bersama kami di ibadah raya setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 8 pagi, sesi kedua pukul 7 malam. Shalom teman-teman, yuk datang ke ibadah kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi di lantai 2 GSKI Bunda Raya. Jangan lupa ajak saudara dan teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, kami mengundang kalian untuk datang di Teens Creative Ministry setiap hari Minggu jam 8.30 di lantai 1 GSKI Bunda Raya. Kami tunggu yang kedatangannya. Seluruh pelayan dan calon pelayan wajib hadir di ibadah doa pelayan setiap hari Selasa pukul 8 malam di lantai 2 GSKI Bunda Raya. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung di ibadah komsel, mari bergabung bersama dengan kami setiap hari Rabu di wilayah yang terdekat dengan rumah saudara. Mari doa malam bersama dengan kami setiap hari Jumat pukul 6.30 malam di lantai 3 GSKI Bunda Raya. Secara live streaming di channel truth.id dari GSKI Pusat. Untuk pelayan dan jemaat, kami undang boleh hadir di doa puasa setiap hari Sabtu pukul 1 siang di lantai 2 GSKI Bunda Raya.
Jemaat terkasih di dalam Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk selalu mengikuti doa pagi secara live streaming dari GSKI Pusat melalui channel truth.id. Tuhan Yesus memberkati. Kami membuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang memiliki talenta di bidang musik seperti keyboard, bass, dan drum untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar. Come on and join us bagi jemaat Tuhan yang memiliki talenta dalam bidang desain multimedia dan sosmed yang rindu berkarya di dalam Tuhan boleh menghubungi contact person yang tertera di layar. Shalom semuanya, info akun sosial media gereja kita di Instagram, YouTube, dan Facebook di @GSKI-Bonaraya Batam. Di sana kami akan update tentang kegiatan-kegiatan gereja dan info-info terkini. Telah dibuka kelas baptisan dan konseling pranika bagi jemaat terkasih yang ingin mengikuti kelas baptisan atau konseling pranika dapat menghubungi sekretariat gereja. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah bersama dengan kami. Harapan kami Bapak Ibu Saudara dapat bertumbuh bersama dengan kami menuju langit baru dan bumi yang baru. Demikian masa pekan, namun ada pengumuman tambahan, ini boleh tampilkan. Ya, ada Batam Mazmur yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Edi Simanjuntak hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 jam 18.30 jam 6.30 ya setengah 7 malam di lantai 3 GSKI Bonaraya. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan GSKI Bonaraya untuk kita boleh sama-sama datang, dan kita mau mengundang Bapak Ibu untuk boleh bersama mungkin saudaranya, tetangganya, teman-teman STM-nya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk datang tanggal 9 Agustus 2025 jam setengah 7 malam di tempat ini. Ada lagi mau tambahan? Ada ya Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, saya juga mewakili dari tim media Bapak Ibu untuk mengundang Bapak Ibu untuk memfollow sosial media kita ya di GSKI Bonaraya Batam, karena tadi saya lihat subscriber-nya sangat sedikit ya Bapak Ibu. Ayo kita dukung ya, kita subscriber sekarang juga, sampai di rumah kita boleh lihat-lihat sosial media GSKI apa aja nanti pengumuman yang ada di media juga ya, terutama YouTube-nya ya, terutama YouTube GSKI Bonaraya Batam. Nanti boleh di like, nanti boleh di share di sosial media kita. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan sebelumnya adakah baru yang pertama kali ibadah di tempat ini? Jika ada, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama kenal. Semua jemaat yang setia, amin. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Doa ini dipimpin oleh Pak Firman. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Bapa akan firman-Mu ya Bapa, bagi kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk hidup ya Bapa, berkenan ya Bapa, menjaga kesucian hidup kami ya Bapa, sehingga Tuhan dapat tinggal diam di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Kau berkati keluarga mereka ya Bapa, studi-studi mereka ya Bapa. Kau berkati ya Bapa masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian kami. Bersama Yesus.
sehingga ibadah ini semua berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan apapun Bapak yang baik, dan diberkati oleh firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami tetap membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan menyertai setiap langkah kaki kami dan melindungi kami, supaya kami semua boleh sampai pada tujuan kami dengan selamat. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun dalam perjalanan kami menuju ke tempat kami. Selalu datangkan damai, sejahtera dan sukacita dari Allah memenuhi setiap umat-Mu di tempat ini, supaya hidup kami hidup yang dipenuhi dengan damai, sejahtera dan sukacita dari Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu kekasih yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Namun sebelumnya tetaplah bawa pandangan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Dialah yang akan memberkati kita. Angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Dia. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan yang berkuasa bersama dengan berkuasa, Roh-Nya yang kudus itulah yang memulihkan setiap keadaan kita dan memperbaharui kehidupan kita. Masa depan kita tetap di tangan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan yang sudah dijanjikannya dari semula bagi setiap kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, serta memberkati kita. Maka oleh sebab itu, Bapa kami yang di surga, kami mohon padamu, turunkanlah berkat yang ada padamu kepada setiap tangan kami yang terangkat di harapan-Mu ini Bapa. Dan terimalah berkat yang sudah Allah turunkan bagi saudara saya malam hari ini, besok sampai langit baru dan bumi yang baru. Yang sudah terima berkat dari Bapa kita, sama-sama lagi dan katakan amin.